Hai semua, perkenalkan nama saya Alfian Jadris dari jurusan Administrasi Publik kelas 2C, mahasiswa Untirta. Di sini saya ingin memberikan hasil analisis saya terhadap dua pertanyaan yang diberikan Pak Arif untuk UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama mengenai pendapat saya terhadap polemik Peraturan Perundang-undangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Nah, pendapat saya mengenai permasalahan tersebut adalah pendidikan Pancasila seharusnya tidak boleh dihilangkan dari kurikulum. Pasalnya Pancasila sendiri memiliki nilai yang istimewa, tidak dapat dibandingkan dengan mata kuliah lain. Sebab pendidikan Pancasila berguna untuk mendidik moral bangsa kita agar bangsa kita tetap memahami ideologi negaranya. Pendidikan Pancasila seharusnya dikembangkan sebab saat ini banyak terjadi masalah masyarakat yang disebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap Pancasila seperti terorisme, pengeboman, intoleransi agama, penistaan agama, dan lain sebagainya. Seharusnya pendidikan Pancasila semakin dikembangkan bukan dihilangkan. Dan berdasarkan perspektif undang-undang, peraturan pemerintah tersebut sangatlah salah sebab peraturan pemerintah tidak boleh tidak sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah berada di bawah undang-undang. Oleh sebab itu, peraturan tersebut harus segera dicabut ataupun direvisi agar tidak menjadi permasalahan di masyarakat. Pendidikan Pancasila seharusnya dikembangkan dan ditekankan karena saat ini, di era digital ini, banyak ideologi yang masuk yang menyebabkan bangsa kita dapat terpecah belah. Nah, pertanyaan kedua mengenai urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, menurut saya, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangatlah penting. Sebab saat ini banyak masyarakat yang tidak memahami makna atau nilai dari Pancasila itu sendiri. Banyak masyarakat yang tidak menerapkan ideologi Pancasila yang mana menyebabkan masalah-masalah di masyarakat seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya mengenai terorisme, pengeboman, intoleran, dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi seharusnya lebih dikembangkan karena saat ini di era digital ini banyaknya ideologi bangsa asing yang masuk membuat pendidikan Pancasila semakin terkikis dan tertinggal. Oleh sebab itu, perguruan tinggi harusnya lebih menekankan bagaimana mengajarkan pendidikan Pancasila dengan menggunakan teknologi yang terbaru sehingga pendidikan Pancasila itu dapat dipahami dengan benar dan baik oleh mahasiswanya dan dapat diterapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Pendidikan Pancasila juga bukan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi, melainkan semua lembaga negara, masyarakat, bahkan swasta. Seperti televisi seharusnya bisa memberikan pendidikan yang mengajarkan kita agar paham mengenai Pancasila. Saat ini Pancasila sedang mengalami krisis yang mana harus segera dilakukan perubahan yang tepat. Dengan adanya pendidikan Pancasila yang memiliki tujuan yang baik, saya rasa Pancasila akan membuat bangsa kita menjadi lebih maju dan lebih bersatu serta tidak mudah diganggu oleh asing. Nah, itu tadi dua pertanyaan hasil analisis saya. Apabila ingin lebih jelas mengenai hasil analisis saya dapat dilihat pada kolom deskripsi yang mana ada makalah saya. Dan juga apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pancasila.